Halo semuanya, kembali lagi di Eka Saniati Channel. Kali ini aku akan membahas tentang sebuah film bergenre aksi dengan judul Wrath of Man. Pemeran utama film ini dibintangi oleh Joy Statham. Film ini menceritakan tentang balas dendam seorang ayah yang harus kehilangan putranya karena sebuah perampokan. Pada awal cerita, terjadi perampokan pada mobil jasa pengangkut uang yang menyebabkan dua pegawainya tewas. Scan berpindah di sebuah perusahaan pengantar uang bernama Vertigo. Di sini pemeran utama yang bernama Patrick Hill terlihat sedang melamar pekerjaan. Tidak lama muncul seseorang bernama Bullet. Bullet memutuskan untuk memanggil Patrick dengan panggilan H. Bullet bertugas untuk menilai latihan praktek H. Dia menjelaskan H harus lolos di semua praktek dengan nilai 70. Praktek ini meliputi tes kemampuan fisik, tes menyetir, juga tes menggunakan senjata api. H berhasil lolos dengan nilai pas di angka 70. Keesokan harinya, Bullet memperkenalkan H sebagai orang baru di Vertigo. Di sini terlihat teman-teman baru H tidak menyukai kehadirannya. Besoknya, H mendapatkan tugas pertama. Dia berada satu tim dengan Bullet dan Dev. Dev sangat kesal karena harus satu tim dengan H. Dia terus berusaha memancing emosi H. Sesampainya mereka di tempat pengembalian uang, H berhasil menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dan mendapat pujian dari Bullet. Tapi Dev tetap tidak senang mendengarnya. Saat absen pulang, seorang teman kantor H berkata bahwa H adalah kuda hitam. Dia curiga karena H terlalu sempurna untuk pekerjaan barunya. Bullet kemudian mengajak H dan beberapa anggota untuk bermain biliar, dan anggota lain masih tetap terus berusaha mengganggu H. Keesokan harinya, H mendapatkan tugas kedua bersama Bullet dan Dev. Tugas ini adalah tugas pengamanan uang dalam jumlah yang cukup besar. Setelah lama menunggu di dalam mobil, Dev mulai merasa curiga karena Bullet belum juga kembali. Dev akhirnya mencoba menghubungi Bullet lewat walkie-talkie, dan ternyata Bullet diculik sekelompok perampok yang menginginkan uang mereka. Dev pun menjadi panik dan berniat meninggalkan Bullet. Namun H tetap tenang dan berkata akan menyelamatkan Bullet. Dia menyuruh Dev berpura-pura mengikuti perintah perampok tersebut dan menyerahkan sisanya pada H. Saat perampok menyuruh H untuk melempar uang ke dalam truk mereka, H malah melempar uangnya ke jalanan dan menembaki para perampok hingga tewas. H akhirnya berhasil menyelamatkan Bullet. Keesokan harinya, H dan teman-temannya diwawancara oleh para petinggi kantor. Mereka menunjukkan video pertama perampokan dan meminta H menilai apakah perampokan pertama berkaitan dengan perampokan yang terjadi terhadap H dan timnya. H berkata perampokan tersebut tidak berhubungan. Manajer H menginginkan dia untuk istirahat dan menemui psikiater. Namun pemilik perusahaan menolak usul tersebut dan malah menyuruh manajer menaikkan jabatan H. Di luar kantor terlihat pemilik perusahaan sedang menelpon seseorang. Mereka membicarakan H dengan sangat mencurigakan. Skin lalu berpindah pada H yang sudah ada di rumah. H menerima tamu seorang perempuan. Perempuan ini menyerahkan map berisi data-data dari teman kantor H. Hal ini terlihat sangat mencurigakan. 3 bulan kemudian, perampokan kembali terjadi kepada H dan Bullet. Namun perampok langsung lari saat melihat wajah H. Teman-teman H mulai mencurigainya karena kejadian ini. Skin berpindah pada H yang bermalam di rumah Dana. Dia mengancam Dana dengan pistol, menyuruhnya untuk menjelaskan asal-usul setumpuk uang milik Dana. Adegan beralih ke 5 bulan sebelum semua hal terjadi. H sedang bersama dengan anaknya. Dia kemudian mendapat telepon dari Mike. Dari pembicaraan mereka, kita tahu ternyata H adalah anggota perampok. Mike meminta H mengawasi sebuah truk uang. Namun ternyata kelompok perampok lain mendahului kelompok H. Kelompok ini membunuh anak H yang kebetulan berada di lokasi. H yang berusaha menolong anaknya tertembak, tapi dia berhasil melihat wajah pembunuh anaknya. H bertekad menemukan pembunuh anaknya. Dia menyuruh anak buahnya melakukan segala cara untuk menemukan si pembunuh. Mereka akhirnya berhasil menangkap seorang pria bernama George.
Mereka menyiksa George namun dia tetap bungkam sampai Ha mengancam akan membunuh pacar George. George akhirnya menyebut nama Gashi bersaudara. Namun ternyata Gashi bersaudara juga bukanlah dalang dari pembunuhan anak Ha. Ha kemudian mencari cara lain, dia kembali ke London mengganti semua identitas diri dan melamar ke tempat ia bekerja sekarang. Ha yakin pembunuhnya ada di dalam Fort Pico. Di scan selanjutnya, tampak sekelompok pria berkumpul. Mereka merencanakan perampokan terhadap sebuah rumah, namun hasilnya tidak memuaskan. Mereka kemudian merencanakan merampok truk uang Fort Pico dengan bantuan orang dalam. Di sini kita tahu kelompok inilah yang mendalangi perampokan dan membunuh anak H. Pembunuh anak H adalah salah satu anggota mereka yang bernama Jen. Merasa perampokan pertamanya berhasil dengan mudah, kelompok ini kemudian merencanakan perampokan selanjutnya. Dalam perampokan inilah anak H menjadi korban dan tewas. Skin kembali ke saat ini. Kelompok perampok sedang berkumpul dan menyatakan kekecewaan kepada Jen karena menimbulkan korban dalam misi mereka. Mereka kembali merencanakan perampokan besar, bukan lagi merampok truk uang Fort Pico, melainkan merampok langsung semua uang di kantor depot Black Friday. Mereka kembali menyusun rencana dengan bantuan orang dalam. Hari Black Friday tiba, semua orang bersiap mengamankan uang, termasuk H. Di hari yang sama, para perampok juga menyiapkan aksinya. Dalam perjalanan, Bullet mengatakan pada H bahwa dia adalah anggota dari perampok yang menewaskan anak H. Dia menyayangkan kejadian tersebut tanpa tahu H adalah ayah dari anak yang tewas. Bullet mengatakan rencana kelompoknya agar H bisa menghindar dan selamat. Bullet membawa H kepada teman-temannya dan meminta H bekerja sama. Mereka kemudian kembali ke lokasi Black Friday. Perampokan pun dimulai. Para perampok keluar dari truk yang dibawa Bullet dan langsung menodongkan senjata. Mereka menyuruh semua orang tiarap termasuk H berpura-pura menjadikan Bullet sebagai tawanan. Tanpa disangka, beberapa orang karyawan berbalik melawan dan terjadilah adu penembakan. Para perampok berhasil mengalahkan para pegawai, tapi salah satu dari mereka tumbang. Para perampok memasukkan semua uang ke dalam tas. Mereka berencana melarikan diri sebelum tim SWAT datang. Saat seorang pegawai kembali melawan, H mulai beraksi. Dia menyerang salah satu perampok, mencekiknya hingga tewas, lalu membebaskan diri dari ikatan. H menyamar menjadi anggota perampok dan menembak satu orang lagi. Dev pun tertembak. Sayangnya, Dev yang selamat malah salah menembak H. Bullet mulai menunjukkan dirinya yang asli dan membunuh teman-teman kerjanya. Para perampok berusaha melarikan diri. Dev yang merasa bersalah memberanikan diri dan membantu H. Adu tembak pun kembali terjadi. Bullet berhasil menembaki H sampai tumbang dan membunuh Dev. Para perampok melarikan diri, terjadi kejar-kejaran di jalan dan mereka berhasil meloloskan diri. Jen berkhianat dan membunuh pemimpin mereka. Yang tersisa dari perampok hanya tinggal Bullet dan Jen. Jen pun membunuh Bullet. Jen pulang dengan membawa semua uang hasil rampokan, tapi H sudah menunggu di rumahnya. H melemparkan file yang berisi data kematian anaknya. Dia mulai menembaki Jen, sama dengan di mana tempat-tempat Jen menembak anaknya. Hati, paru, limpa, dan jantung. Pada akhirnya H berhasil balas dendam dan membunuh Jen. Film pun selesai. Film bergenre aksi ini sangat seru dan menegangkan, penonton dibawa terhanyut. Dalam ceritanya sepanjang film kita selalu disajikan adegan-adegan menegangkan. Oke guys, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.